Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 perkembangan peserta didik. Yang ingin kami bahas yaitu perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik dan karakteristiknya. Dosen pengampu kami, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul MPD dan Ibu Mardiana SPD MPD. Di kelompok 8 ini, anggotanya yaitu Nurul Haq, Kartini Prepicitando Mangapan, dan saya sendiri, Mu Arjun Arnold. Langsung saja ke materi pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja yang pertama, teori kognitif. Kognisi adalah perbuatan atau proses mengetahui. Ada dua teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama adalah Piagetian approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam cara berpikir mereka ketika berkembang. Pendekatan kedua adalah teori Vygotsky. Yang pertama, Piaget. Perkembangan kognitif Jean Piaget 1896-1980 adalah psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Yang kedua, Lev Vygotsky, lahir di Rusia pada tahun 1896. Ketertarikannya pada perkembangan bahasa dan kognitif dalam hubungannya dengan proses belajar manusia. Vygotsky meninggal pada usia 38 tahun pada tahun 1934. Walau hidupnya singkat, teori yang dihasilkannya merupakan teori yang sangat berarti bagi perkembangan dunia psikologi dan dunia pendidikan. Yang kedua ada perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, kita dapat lihat teori Piaget dan implikasinya dalam pembelajaran. Jean Piaget 1896-1980, seorang ahli psikologi berkebangsaan Swiss, melakukan studi mengenai perkembangan kognitif anak secara intensif dengan pengamatan yang cermat selama bertahun-tahun. Piaget mengembangkan teori bagaimana kemampuan anak untuk berpikir melalui satu rangkaian tahapan. Masa kanak-kanak akhir berada pada tahapan operasional atau konkret yang berlangsung pada usia 7-11 tahun. Yang kedua, implikasi teori Piaget dalam pembelajaran menurut Marx. Strategi guru dalam pembelajaran adalah yang pertama menggunakan bahan-bahan yang konkret. Yang kedua, gunakan alat visual, misalnya OHP, transparan, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangan bicara. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kegiatan bermain. Dibanding dengan masa sebelumnya, anak pada masa kanak-kanak akhir sudah masuk sekolah, sehingga mau tidak mau akan mengurangi waktu bermain daripada masa sebelumnya. Yang berikutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Kemudian, yang keenam, minat membaca. Sampai usia 8 tahun, anak membaca penuh semangat terutama tentang cerita-cerita khayal seperti misalnya karya Anderson dan Grimm. Pada usia 9 tahun, kesenangan membaca mencapai puncaknya. Dan yang terakhir, teman sebaya. Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah dan atau teman bermain di luar sekolah. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif pada masa remaja. Sebagaimana aspek lain dalam perkembangan remaja, kecerdasan juga mengalami perkembangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, inteligensi berkembang semenjak bayi masih berada di dalam kandungan. Lalu, perkembangan berlangsung sangat pesat mulai usia 3 tahun sampai dengan masa remaja awal. Puncak perkembangannya dicapai pada penghujung remaja akhir, sekitar 20 tahun. Sesudah itu, sampai usia 60 tahun, perkembangannya lambat. Terjadinya masa planteu, yang selanjutnya akan terjadi penurunan pada masa lanjut usia. Inteligensi dapat mengalami penurunan karena pengaruh dari kesehatan fisik
dan kurang aktifnya rangsangan intelektual yang diberikan. Bloom dan kawan-kawan 1964 mengadakan penelitian secara longitudinal terhadap anak sampai berusia 17 tahun. Hasilnya bahwa sampai usia 1 tahun, kecerdasan berkembang sampai dengan 20%, usia 4 tahun berkembang sampai dengan 50%, usia 8 tahun berkembang 80%, usia 13 tahun berkembang 92%, dan usia 13 tahun ke atas tinggal penyempurnaan, di mana laju perkembangan tersebut relatif stabil dan profesional. Vygotsky membedakan proses mental menjadi dua, yaitu yang pertama elementary, yaitu masa verbal, yaitu selama anak belum menguasai verbal. Pada saat itu anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuhnya. Yang kedua yaitu Hacker, pada masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini anak berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Materi yang keempat yaitu perkembangan kognitif pada masa dewasa. Scar mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu yang pertama tahap mencari prestasi atau achieving stage, yang kedua yaitu tahap tanggung jawab atau responsibility stage, yang ketiga yaitu tahap eksekutif yaitu executive stage, dan yang terakhir yaitu tahap regeneratif yaitu degenerative stage. 5. Perkembangan kognitif pada masa lanjut usia. Menurunnya respon neurologis berpengaruh pada menurunnya kemampuan belajar dan mengingat. Pendapat atau stereotip yang berkembang di masyarakat dan perlu diuji kebenarannya menyatakan bahwa kemampuan kognitif yang berupa belajar, mengingat, dan kecerdasan akan menurun bersamaan dengan meningkatnya umur seseorang. Fungsi fisik dan kognitif sangat berpengaruh pada kondisi psikososial yang nampak dari kondisi emosional dan kemampuan hidup secara mandiri. Olahraga dapat meningkatkan kondisi mental dan moral. 6. Karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. 1. Persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realitas yang barangkali sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. 2. Memori atau ingatan. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Suharman menyatakan bahwa ingatan atau memori menunjukkan pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu, maintenance information over time. Nomor 3. Atensi atau perhatian. Atensi merupakan suatu konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Menurut Chaplin, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental